Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan tema kode etik akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 1. Virgi Dimas Alfianto dengan NIM 330201901113. Saya Azana Mega Putri dengan NIM 330201901116. Ayu Oktaviana dengan NIM 330201901118. Fajar Intani dengan NIM 3302019015. Siti Anik Lihmawati dengan NIM 3302019147. Dan yang terakhir ada Fahrozi Afif dengan NIM 3302019118. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris, kode berarti tingkah laku atau perilaku. Sementara kata etik berarti sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Secara etimologi, kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Baik, saya Virgi Dimas Alfianto. Saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan membahas materi tentang pengertian etika profesi. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis dan rasional tentang kewajiban tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Kode etik ini sebetulnya bukan merupakan hal baru, melainkan sudah lama dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis hingga dapat menjadi pegangan sosial anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas kegiatan profesinya. Dengan posisi seperti ini, setiap orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Sekian dari saya. Selanjutnya, terdapat kaidah-kaidah pokok etika profesi yang meliputi: pertama, profesi dipandang sebagai pelayanan dan sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. Yang ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dan yang keempat, persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi. Nama saya Tika Fajar Intani, NIM 145. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kode etik. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin kuat. Dan untuk yang terakhir, yaitu menentukan baku standarnya sendiri. Terima kasih. Saya Siti Anik Lihmawati, NIM 3302091047 akan menjelaskan tentang fungsi kode etik. Fungsi kode etik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip keprofesionalitas yang digariskan. Yang kedua ada sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan dalam keanggotaan profesi. Terima kasih. Nama saya Fahrozi Afif, NIM 188. Ya, saya di sini akan sedikit menerangkan tentang perbedaan kode etik dan hukum positif. Perbedaan kode etik yang pertama, etik berlaku untuk lingkungan profesi. Yang kedua, etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Yang ketiga, etik tidak seluruhnya tertulis. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan. Yang kedua, perbedaan kode hukum positif. Yang pertama, hukum berlaku untuk umum. Yang kedua, hukum disusun oleh badan pemerintah. Yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntunan. Yang keempat, penyelesaian pelanggaran hukum bukti fisik.
Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.